Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2024-102-0016. Di sini saya akan mempresentasikan proyek PTS Mobile Programming, di mana saya membuat game sederhana dengan judul Monster Tamer. Nah, pertama-tama kita lihat dulu di database-nya. Di sini membuat dua tabel, tabel My Monsters dan Discovery Log. My Monsters ini tabel yang di mana menyimpan monster-monster yang sudah kita tangkap. Sementara Discovery Log itu menyimpan data discovery. Jadi, jika sebelumnya menemukan monster, nah, disimpan di sini. Selanjutnya, beberapa fungsi-fungsi untuk meng-create, meread, dan juga update, juga delete di sini. Nah, untuk create sendiri, dia akan nge-create monster yang sudah kita tangkap atau yang sudah kita berhasil catch ke dalam tabel My Monsters. Nah, selanjutnya yang read ini, dia akan nge-read semua yang ada dari My Monsters tadi. Untuk fungsi update-nya, kita akan mengupdate level. Jadi levelnya bisa naik dari monstersnya. Nah, untuk fungsi delete, kita bisa ngerilis monstersnya. Siapa tahu kita mendapatkan yang duplikat, jadi kita bisa rilis. Untuk discovery log-nya, nanti kita akan masukkan misal tadi encounter dengan monster apa, kita akan masukkan di situ, atau kita berhasil nge-catch monster apa. Nah, selanjutnya di bagian monster masters data, ini yang contain semua monsters yang ada di game ini. Nah, totalnya ada 25 monsters dengan rarity yang berbeda-beda. Di game ini ada 5 rarity, common, rare, epic, legendary, dan mythic. Nah, setiap rarity ini punya encounter yang berbeda-beda. Jadi, untuk rarity common dia lebih sering muncul. Kalau yang rare dia lebih jarang dari common dan begitu seterusnya. Selanjutnya untuk monster model di sini yang mengatur supaya yang dari database itu bisa ditampilkan di view-nya. Selain itu dia juga mengatur base XP untuk setiap monster dan juga catch rates. Jadi setiap monster dengan rarity yang berbeda-beda catch rate-nya pasti berbeda. Misalnya yang monster common bisa lebih gampang untuk di catch daripada monster yang mythic. Dia juga mengatur supaya XP-nya itu eksponensial. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk di level up. Dan max levelnya itu 20. Nah, selain itu, dia mengatur background color dan juga mengatur supaya image dari media sprites-nya ini bisa ditampilkan di view. Selanjutnya untuk game provider, dia ini yang akan mengatur logic-logic yang akan dipakai di game kita. Nah, seperti di sini ada load monster, dia akan meload semua monster dari inventory kita. Selanjutnya ada add monster. Kalau kita berhasil nge-catch, dia akan meng-add monsters ke database-nya. Lalu ada equip monster, jadi kita bisa memilih mau memakai monsters apa untuk explore. Lalu ada delete, ini untuk ngerilis, misal monstersnya double, jadi bisa kita rilis salah satunya. Nah, untuk update di sini, update-nya untuk XP. Jadi, misal kita dapat 20 XP dan monster kita ada 0 XP sebelumnya, XP-nya akan bertambah sebanyak 20. Dan levelnya juga dibatasi hanya 20. Jadi, kalau sudah level 20, dia tidak bisa mendapat XP lagi. Selanjutnya untuk explore, explore-nya juga ada unsur randomnya. Jadi enggak 100% kalian bisa menemukan monster. Jadi bisa saja kalian mendapat event ini di snack bar. Jadi di bawah nanti ada notifikasi yang memunculkan ini. Lalu untuk damage-nya juga random. Jadi misal base damage-nya 100 tapi di variance-nya
ngeroll 0,8, damage-nya tidak 100, jadi damage-nya hanya 80. Lalu untuk attempt catch ini, untuk melihat apakah kalian berhasil menangkap monstersnya. Dan XP-nya juga random dari 20 sampai 50. Selanjutnya di view ini ada 3 screen, starter, home, dan battle. Starter screen ini akan ditampilkan ketika di collection sekalian tidak ada monsters. Tapi kalau di collection sekalian ada monster, dia akan nge-return home screen. Nah, battle screen ini akan dimunculkan ketika kalian menekan tombol explore di home screen. Nah, di battle screen sini ada 3 opsi juga. Kalian bisa menyerang wild monsters-nya, meng-catch wild monsters-nya, atau run away. Jadi kalau yang run away, dia akan kembali ke home screen. Jika tidak run away, dia akan kembali ke home screen jika HP monsters kalian habis, atau wild monsters-nya tercatch, atau HP wild monsters-nya habis. Selanjutnya ke demo gameplaynya. Di sini adalah starter scripts-nya di mana kalian harus memilih salah satu dari 3 monsters ini. Misal di sini memilih Bandit. Nah, di sini ada opsi untuk release monsters, nge-equip, dan explore. Nah, kalau release monsters dia tidak bisa kalau kalian hanya punya satu monsters di collections. Terus selanjutnya explore. Nah, ini yang tadi itu karena explore-nya gagal. Nah, kalau begini explore-nya sukses. Kalian bisa mencoba catch. Nah, kalau catch-nya berhasil seperti ini, lalu kita equip misal, explore lagi, lalu kita coba lawan yang ini. Oke, kalau kalah menampilkan kayak gini. Explore lagi. Nah, ini misal kalian chance untuk menangnya kecil, bisa run away. Nah, misal ini kalian mau lawan, tinggal di attack. Nah, kalau kalian menang, kalian monstersnya akan mendapatkan XP yang akan di-update di sini. Untuk rilis monstersnya, demonya, nah bisa di delete seperti itu. Dan kalau kalian mau mencoba gamenya, nanti akan ditaruh link downloadnya antara di pin comment atau di deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih.